Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengajak teman-teman warga Jawa Tengah khususnya dan para santri bahwa saat ini adalah masa pandemi. Tentu di masa pandemi kangen dengan wisata religi. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berwisata religi secara online. Belakang saya ini ada masjid yang sudah berdiri sejak 5 abad yang lalu. Yuk kita tengok bersama-sama. Pak Wakil Gubernur, sehat nih. Alhamdulillah. Kalih Pak Sinten? Kalih Bapak Swagio. Bapak Swagio, kalih Yai Pak Sifa. Masya Allah. Ini terus budi ketinggalan nembe mirsani Masjid Pak. Nggih, memang kula pengen ngajak teman-teman untuk mengetahui Masjid Demak yang sudah dibangun sejak 5 abad yang lalu nggih, perkiraannya. Siap. Penceritaannya pripun niki, tatal-tatale niki. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Keparang matur atau saya sampaikan sejarah Masjid Agung Demak bahwa Masjid Agung Demak pertama kali dibangun oleh Raden Fatah dan para wali songo itu pada tahun 1388 Saka. Identik dengan tahun 1466 Masehi, setara dengan tahun 887 Hijriah. Itu di lingkungan Pondok Pesantren Gelagahwangi yang diasuh langsung oleh Kanjeng Sultan Fatah atau Raden Fatah pada saat itu. Kemudian ukurannya mungkin tidak sebesar ini Bapak, waktu awal. Ini diresmikan dan menjadi masjid Pondok Pesantren Gelagahwangi. Kemudian juga beliau Raden Fatah dianggap sukses atau dianggap berhasil mengembangkan ajaran agama Islam melalui Pondok Pesantren Gelagahwangi ini, maka beliau juga dinobatkan sebagai Mubalik Muda Handal dan juga duduk di Dewan Wali 9, yaitu menggantikan beliau Syekh Maulana Jumaidil Kubro yang makamnya ada di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Itu beliau wafat dan beliau Kanjeng Sultan Fatah atau Raden Fatah ini diangkat menjadi seorang Dewan Wali Songo. Beliau membangun masjid niki kalih sinten mawon? Antara lain pada saat itu, para wali songo pada saat itu sudah masuk periode keempat. Jadi Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau sendiri Sunan Demak atau Raden Fatah, terus kemudian Sunan Muria, Sunan Kudus, jadi sudah periode ini. Saged jenengan terangake saka-sakane sing pundi mawon sunan-sunanipun. Nah, ini yang nomor 1 ini adalah dari wakaf dari Kanjeng Sunan Ampel. Niki Itu Sunan Ampel. Raden Ali Rahmatullah, diameternya kurang lebih 65, tingginya kurang lebih 17 meter. 65 kali 17. Nggih. Ini kan di dalamnya apa Pak? Nggih. Jadi ini dibuat pengaman lah istilahnya apa, karena menjaga, karena orang Jawa masih percaya dengan klenik sehingga takut diambili. Iya, diambili seperti itu. Jadi menjadikan musyrik. Kemudian ini Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ini juga diameternya sama, tingginya juga sama 17 meter. Kemudian ini Kanjeng Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, putra Kanjeng Sunan Ampel, mewakafkan saka guru utama Masjid Agung Demak ini juga sama, diameternya kurang lebih 17 meter. Kemudian yang keempat ini adalah Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid, putra dari Tumenggung Wilotekto. Ini beliau sudah masuk jajaran Dewan Wali Songo periode ketiga. Oh, ngoten. Ya, ini beliau mendapatkan kayu yang lebih agak sedikit kecil karena diameternya hanya 63, tingginya hanya 11 meter. Sehingga ada kekurangan untuk menyamakan yang lain 6 meter. Tapi 6 meter itu beliau tidak menyambung dengan soko guru atau kayu yang utuh. Tapi beliau ngambil potong-potongan kayu yang relatif kecil karena diameternya mungkin hanya 5 sampai 6 cm, panjangnya ada yang 50, 60, ada yang 70, tidak sama. Diikat oleh beliau, ditumpuk di atasnya, berulang-ulang sampai mencapai tingginya sama. Filosofinya Bapak Nun Sewu, para wali songo memberi filosofis saka guru utama 4 ini
apabila manusia itu ingin hidup selamat dunia akhirat, maka berpedomanlah 4 pilar. Bukan berarti 4 pilar saka guru ini, tapi 4 pilar adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu yang dimaksud oleh Wali Songo. Tapi orang Jawa dulu datang ke sini memeluk Soko Songo dan Weli ini. Nah ini salah diartikan nuwun sewu. Jadi arti sebenarnya adalah orang berpedoman Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas supaya hidupnya selamat dunia akhirat. Kita ada sampel 2 batang tatal di museum. Wali Songo pada saat itu kan semuanya datang dari Gujarat Arab. Tapi ini dibuat bentuk limas khas Jawa Indonesia atau meru, piramid. Ini juga ada artinya Bapak. Jadi trap pertama itu diartikan iman dari bawah. Trap kedua diartikan Islam. Trap ketiga diartikan ihsan. Kemudian yang paling atas penutup cungkup itu disebut mustoko atau mahkota. Artinya filosofisnya adalah bahwa kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara lain istilahnya garis besarnya Masjid Agung Demak. Ada keyakinan, pedoman, akidah, dan pelaksanaan kegiatan sebagai seorang muslim dan muslimat memiliki sembah sujud kepada Allah 17 rakaat yang artinya saka guru ini tadi 17 meter. Terus menawi sing ngajeng niku napa niku? Sing kanan ya mimbar khotbah, yang kiri kemudian untuk... ini yang sebelah kiri adalah kholwat atau maksurah. Kholwat sakit ningali nggih? Nggih, monggo. Kalau ini Bapak, nuwun sewu masih aslinya, karena ini adalah Dampar Kencono atau singgasana Raja Majapahit, Raja pertama sampai Raja ke-12. Termasuk ayah beliau Raden Patah adalah Prabu Brawijaya V atau Raden Bringkertabumi, itu menjabat atau berkuasa di Majapahit ke-11. Ini adalah bukti kemenangan Kanjeng Sultan Patah pada saat memerangi Girindrawardhana, seorang adipati Kediri yang memerangi ayahnya. Pada saat itu mengambil paksa dengan cara perang menduduki tahta kerajaan Majapahit. Sehingga saya meluruskan, Raden Patah itu menyerang ke Majapahit bukan menyerang ayahnya, tapi menyerang Raden Girindrawardhana yang sudah berkuasa di Majapahit. Salah satunya ini adalah bukti kemenangan Dampar Kencono, sekarang yang dimanfaatkan untuk mimbar khotbah tiap hari Jumat atau mungkin ada Idul Fitri, Idul Adha maupun kalau ada gerhana matahari maupun bulan. Ini dimanfaatkan untuk mimbar khotib. Kalau Pak Wagub berkenan ingin berkhotbah di sini bisa matur. Insya Allah. Kemudian bukti kemenangan kedua adalah pendopo Mojopahit, yaitu 8 soko ukir yang ada di Serambi, itu dulu adalah penopang pendopo kerajaan Majapahit. Menawi niki kangge kholwah Raden Fatah. Kalau kholwat ini sudah pasca Kesultanan, Bapak. Setelah. Jadi ini adalah Prabu Ningrat, itu tahunnya 1833. Karena beliau adalah seorang adipati kedua. Kalau Raden Patah kan masih ada Pati Unus. Raden Patah itu berkuasa kurang lebih 40 tahun. Kemudian Sultan Pati Unus 3 tahun. Sultan Trenggono itu 25 tahun. Sunan Prawoto 3 tahun, itu tidak sultan resmi karena beliau seorang sufi, tapi megang pemerintahan 3 tahun. Kemudian Ratu Kalinyamat, masa jeda 13 tahun. Jadi ini adipati kedua, jadi masih pemerintahan Hindia Belanda. Menjadi seorang adipati di Demak Bintoro, kemudian membuat tempat untuk pasujudan. Khususnya adalah pada saat itu para pejabat, para imam, sebelum menjadi imam sholat waktu, beliau sholat sunnah di sini. Kalau misal bisa nggak melihat tatalnya di atas? Kalau diizinkan? Nggak apa-apa. Kita ini mau melihat bagaimana posisi suku Soko Tatal yang dibuat oleh Sunan Kalijogo yang menjadi cerita legenda Masjid Demak. Kita lihat secara langsung dari atas. Beginilah bentuk kalau kita mau melihat Masjid Agung dari atap. Kita lihat kayu-kayunya masih kokoh, 5 abad yang lalu masih seperti ini. Mari kita lihat ke atas lagi nih. Ya, mari
kita lihat secara langsung sebenarnya tatal-tatal itu bagaimana. Nah, seperti ini nih. Lihat kawan-kawan, para pemirsa, beginilah bentuk sebenarnya kayu tatal-tatal yang dibikin oleh Sunan Kalijaga. Semuanya masih asli Bapak, yang tidak asli hanya platnya ini. Nggih. Tahun 1983 sampai 1986 ada renovasi Soko Guru termasuk memperkuat dari plat-plat ini. Kalau dulu hanya pantai-pantai dari kayu. Jadi aslinya yang dari Wali dulu dari kayu pantai-pantai. Nah ini dimur, diplat untuk memperkuat saja. Saya sampaikan tadi, ini dulu adalah penopang pendopo kerajaan Majapahit. Iya, yang 8 Soko Ukir ini. Jadi ini dulu penopang pendopo kerajaan Majapahit. Tapi setelah menjadi bukti kemenangan, Kanjeng Sultan Fatah dibawa ke sini karena perintah Sunan Giri pada saat itu jangan membawa harta warisan atau pusaka, bawalah yang nanti bermanfaat di Kesultanan Demak Bintoro. Tapi beliau justru membawa Dampar Kencono, tempat khotbah tadi, dan juga 8 Soko Ukir ini pendopo kerajaan Majapahit. Monggo kita sekarang melihat ke museum dulu. Ya, kita melihat ke museum, melihat apa aja yang ada di museum.